Kemudian begini Ustaz, apa namanya? Kita kan ini mau sudah dapat gurunya, misalkan sudah ahlu sunnah wal jamaah. Namun kita itu bingung harus memulainya itu dari mana? Kita misalkan apakah dari apa namanya? Sering ikut pengajian atau kita memperbaiki akhlak dulu atau setelah kita dapat guru itu tersebut Ustaz? Nah, tentang kita mulai untuk hijrah ini, bagaimana kita seperti tadi, kita banyak taubat pada Allah dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita telah menemukan guru misalkan. Maka di situ kita banyak belajar tentang hukum-hukum amal keseharian kita. Mulai daripada istinja, taharah, wudu, rukun-rukun salat, tentang praktek salat, tentang bacaan salat. Bahkan kita kalau ingin cepat, maka hijrah kita ini langsung, artinya senantiasa duduk di dalam majelis-majelis ilmu. Bahkan dalam satu hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Bukhari, man salaka tariqan yaltafisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jadi orang yang dicintai oleh Allah, dikehendaki oleh Allah, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia senantiasa ada kemampuan, ada kekuatan untuk melangkahkan kakinya ke dalam majelis-majelis ilmu, untuk menuntut ilmu maksudnya. Maka dengan itu sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan langkahnya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan dia menuntut ilmu, dia dosanya diampuni, dia dapat ilmu, dia bisa diamalkan ya. Sebagaimana sabda yang lain, bahwasanya orang yang senantiasa duduk dalam majelis ilmu itu lebih-lebih sebentar lagi akan datang bulan Ramadan. Ada satu hadis yang diceritakan oleh satu sahabat, kalau enggak salah Anas bin Malik, man hadara majlisil ilm fi syahri Ramadan kataballahu lahu ta'ala bi kulli qadamin ibadatu sana. Dalam satu riwayat tersebut bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang hadir dalam majelis-majelis ilmu tatkala di bulan Ramadan, maka kataballahu lahu ta'ala bi kulli qadamin ibadatu sana. Maka dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala satu langkahnya sebagaimana dia diberikan pahala 1 tahun ibadah, satu langkah. Bagaimana kalau dia likulli yaum, setiap hari dia hadir ke majelis-majelis ilmu. Di samping dia bisa bersilaturahim, ma min muslimaini yaltaqiyan fayatasafahani ayyughfir lahum ma qabla yatafarraqa. Di samping silaturahim, maka dia diberikan berkah, rezekinya luas, rezekinya umurnya dipanjangkan oleh Allah. Dan satu hadis yang lain begini, man ahabba ayyub satulahu fi rizki wa yunsa'alahu fi asari falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, umurnya dipanjangkan oleh Allah, maka falyasil rahimah, maka bersilaturahmilah. Maka dalam satu majelis itu sudah kita banyak berjumpa dengan saudara kita yang lain, bisa bersilaturahim, bisa bermuwajahah, bisa bersalaman dengan guru kita ya, memandang gurunya para ulama mukanya ulama itu aja sudah kita mendapatkan pahala. Apalagi kita bisa dapat bersalaman, bisa ambil berkahnya, bisa menuntut ilmunya. Itu sungguh luar biasa. Maka dengan anak-anak hijrah, saya himbau senantiasa terus tambah giat. Jangan kendor. Jangan sekali-kali kita kendor untuk menuntut ilmu. Kita terus menuntut ilmu agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita tidak tahu, mungkin hari ini yang bisa tidak bermanfaat, mungkin besok atau lusa disampaikan lagi sehingga masuk ke dalam hati kita, bisa diingat, bisa dihafal, bisa diamalkan, lebih-lebih nanti bisa disampaikan. Maka orang yang bisa menyampaikan, bisa beramal, itu sungguh sangat luar biasa. Maka dia akan borong pahala nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap amalnya dia mendapatkan pahala. Setiap penyampaian diamalkan lagi oleh orang lain. Walaupun dia sudah mati, maka disitulah menjadi amal jariyah, menjadi amal yang tidak putus, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 perkara yang tidak putus, amal jariyah, ilmu yang bermanfaat, waladun salih. Maka 3 perkara tersebut bagaimana kita mulai hari ini kita buat.
bagaimana kita di mana-mana. Kebetulan di tempat ulun nih lagi bangun pesantren ya. Mungkin ada para ikhwah sebentar lagi akan datang bulan Ramadan, ingin menginfakkan atau zakatnya, zakat malnya ingin disalurkan, ahlan wa sahlan. Maka dengannya nanti bisa kita melihat tempatnya, bagaimana keadaan santri-santri yang ada, dan juga di situ alhamdulillah kami dititipkan beberapa anak dari daerah-daerah yang itu semuanya gratis. Maka dengan adanya kawan-kawan para ikhwah yang mempunyai kelebihan daripada hartanya, sungguh sangat bahagia sekali apabila mau menyalurkan sebagian hartanya. Kenapa? Karena di tempat sana, di pesantren ulun nih, di situ pertama bagaimana anak-anak ini bisa beramal ibadah sesuai dengan amalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulai daripada istinja, taharah, wudu, dan terus amal-amal keseharian tentang hukum-hukum fikih yang biasa dikerjakan keseharian, tentang kerja, tentang amal-amal saleh lah. Maka dengannya juga di situ alhamdulillah kami sudah buka kurang lebih 3 bulan lah. Di situ ada yang sudah 4 juz yang hafal Quran, bahkan ada yang agak lambat yang masih 1,5 juz, ada yang enggak sampai 1 juz karena mereka awalnya ada yang sebagian yang masuk itu baru mulai belajar baca Al-Quran. Ada yang masih pakai pampers. Kita hari-hari beli pampers. Masya Allah. Betul ya kawan. Itu memang sungguh luar biasa. Kenapa? Memang kita niat bantu bagi orang-orang yang tidak mampu, maka yang tidak mampu kami tanggung dan kami siapkan tempat tinggalnya, makannya, minumnya, tidurnya sudah kami siapkan semua. Tinggal kesanggupan orang tua. Maukah dia bermujahadah untuk berpisah sebentar di dunia, tapi nanti di akhirat akan membawanya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya, ikhwan. Buat sekali lagi buat saudara-saudara yang di luaran sana, bisa nanti untuk menghubungi atau bisa langsung ke tempat pondok pesantren beliau. Di alamatnya di mana sih? Pelita Barat. Di Pelita Barat. Jalan Jalan Kapten Mulyono, Gang Suplir, RT 45 RW 09. Yang paling dekat Pelita Barat. Di situ ada spanduk untuk pesantren. Nanti ada di deskripsi di bawah ini ya. Oke. Dan juga saya minta dengan kawan-kawan yang baru hijrah, terutama anak-anak muda yang mungkin dari lulusan SD, SMP, SMA yang ingin belajar agama, ingin belajar bahasa Arab, ingin belajar fikih, ingin belajar menghafal Quran, ahlan wa sahlan. Di situ lengkap dengan qori'nya ada, Ustadz Rosi gurunya, terus Taghaniyahnya ada, Masya Allah ya. Guru bahasa Arabnya ada, guru bahasa Inggrisnya ada. Jadi lengkap. Sudah kami siapkan, tinggal kesiapan daripada saudara-saudara kita. Mungkin yang juga anak-anak kuliahan yang mungkin tidak punya tempat tinggal, insya Allah nanti kami siapkan sambil kita sama-sama belajar agama. Ya, seperti itu. Ya. Untuk teman-teman semuanya bisa nanti ya ke alamat beliau. Mungkin itu yang bisa disampaikan untuk hari ini, yaitu berhijrah. Kesimpulan dari berhijrah yaitu kita harus mempersiapkan diri pertama. Yang kedua, kita harus mencari guru yang benar-benar mengamalkan Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dan selalu istiqomah, serta jika ada niat di dalam hati langsung kita kerjakan. Jangan nunda-nunda besok atau lusa. Mungkin itu saja. Jangan lupa untuk bersyukur hari ini. Semoga apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bermanfaat untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.